pemilih. Memang ini salah satu menjadi problem klasik selama perhelatan pesta demokrasi di daerah ini, apalagi di Kota Gorontalo. Di mana-mana di seluruh dunia yang namanya capital city area ataupun daerah ibu kota itu sangat berbeda kalau kita melihat aspek sosiologis antara masyarakat kota dengan masyarakat di pedesaan. Ya. Ini melihat dinamika penduduk ini, apalagi berkaitan dengan pindah masuk, pindah keluar, yang meninggal. Kemudian yang belum memiliki dokumen kependudukan, kami berharap bahwa bisa menghubungi kami atau bisa datang langsung ke Dukcapil atau bisa menyampaikan ke aparat kelurahan atau di mana saja, bisa melaporkan ke KPU bahwa tidak memiliki dokumen kependudukan. Itu akan kami lakukan perekaman ataupun pemenuhan dari dokumen kependudukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, hari ini kita ketemu lagi dalam edisi podcast. Saya mengundang tamu yang cukup luar biasa, yang komit dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi KPU dan membackup secara full. Nah, pada edisi kali ini dengan tema sinergi dan kolaborasi Dinas Dukcapil Kota Gorontalo dalam pemutahiran data pemilih. Teman pemilih, berkaitan dengan tema hari ini memang menjadi agenda strategis dan agenda prioritas oleh KPU RI dan kita laksanakan oleh KPU Kabupaten Kota dengan dasar hukum peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Nah, hari ini di hadapan saya sudah bersama Bapak Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman pemilih, memang dalam konsep tidak hanya pada proses tahapan PDPB ini ataupun PKPU nomor 1, kita ketahui bersama bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini merupakan mitra strategis baik sejak pemilu, kemudian pilkada sampai dengan tahun 2025 untuk post election. Rekan-rekan pemilih, untuk bertanya lebih jauh kepada Pak Kadis, aktivitas rutinitas setelah disibukkan oleh pemilu, pilkada sampai dengan hari ini. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah kondisi kami sehat walafiat, termasuk semua teman-teman yang ada di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, dan memang di tahun 2024 ini memang cukup melelahkan juga karena ada hajatan yang besar, pesta rakyat, dan tentunya kami di Dinas Dukcapil merupakan salah satu yang terlibat ataupun mendukung kegiatan-kegiatan bersama KPU Kota Gorontalo, karena di dalam pemenuhan daftar pemilih ini adalah satu tahapan yang cukup krusial di dalam pelaksanaan atau suksesnya pemilihan umum maupun pilkada di wilayah Kota Gorontalo. Alhamdulillah kami sehat dan tetap semangat dalam bersama-sama dengan KPU Kota Gorontalo. Ya, Pak Kadis, memang kita di tahun 2025 ini hampir rutin kita melaksanakan agenda bersama. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan pemutahiran data berkelanjutan ini dibandingkan dengan proses pilkada, waktu itu saya lihat Pak Kadis menerapkan jemput bola di masing-masing kelurahan dalam perekaman biometrik ataupun perekaman KTPL. Nah, dibandingkan dengan PDPB tahun 2025 ini kira-kira bagaimana? Baik, jadi tentunya apa yang telah kita laksanakan di event sebelumnya di tahun 2024 dan tentunya
ini harus kami pertahankan dan tentunya mungkin kami tingkatkan, karena pasti kami harus belajar bagaimana di 2024 kemarin, di pilkada kemarin memang masih tetap kita ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki, dan tentunya dengan adanya pemutahiran data yang dilakukan daftar pemilih berkelanjutan ini dimulai sejak awal di tahun 2025 ini memang sangat memberikan suatu pemikiran bagi kami bagaimana kami melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kegiatan-kegiatan dalam pemutahiran data pemilih. Jadi selain kami jemput bola, tentunya kami melaksanakan kegiatan pelayanan di kantor juga, dan yang paling utama adalah ketika ada yang membutuhkan data, kami akan langsung door to door terkait dengan pemutahiran data yang tidak saja untuk pemilu tetapi juga untuk kepentingan warga itu sendiri dalam memenuhi dokumen kependudukan. Yang prioritas itu terutama yang disabilitas, yang sakit, kemudian yang tentunya ODGJ ini adalah menjadi prioritas kami. Ya, Pak Kadis, ini menarik apa yang disampaikan Pak Kadis. Memang terkait PDPB 2025 ini ada fenomena baru. Nah, fenomena baru itu kita ketahui bersama dalam 2 semester 4 triwulan ini, dalam pelaksanaan ini ada tren baru. Misalnya pada saat kita melakukan coktas, ada kita mendapati masyarakat yang menurut data yang ada di kami itu sudah meninggal. Tetapi ketika kita cross check, ternyata yang bersangkutan masih hidup dan berinteraksi dengan kita. Sehingganya dari experience ini kita kasih ke Pak Kadis dan seluruh staf untuk ditindak lanjut seperti apa. Nah, kira-kira bagaimana reaksi dari Pak Kadis ketika disodorkan data seperti ini? Baik, jadi ini yang kami sudah perhitungkan, bahwa ketika kami tetap melakukan pelaksanaan pelayanan adminduk secara mobile di kelurahan-kelurahan, pasti akan terdapat warga yang akan kelewatan atau terlewati untuk melakukan perekaman. Dan alhamdulillah hal-hal ini muncul ketika kami disupport atau dibantu oleh KPU Kota Gorontalo menemukan kasus-kasus seperti ini. Karena ini sudah kami antisipasi bahwa apa yang kami lakukan itu pasti tidak semua bisa kita cover atau kita dapatkan. Nah, muncullah persoalan di mana ada temuan yang masih hidup tetapi sudah dianggap meninggal. Nah, ini kami sudah antisipasi dengan langkah-langkah yang kami lakukan. Tentunya kami akan melakukan verifikasi lanjutan. Verifikasi lanjutan dalam bentuk pemeriksaan dokumen-dokumen. Kemudian kami akan melakukan mencari informasi sampai di tingkat kelurahan. Nah, inilah yang nantinya akan kita dapatkan, bahkan sampai ke pemeriksaan secara biometrik. Ini yang akan kami lakukan. Apakah benar yang bersangkutan memiliki nik tersebut memang benar-benar meninggal atau memang tidak dilaporkan. Nah, inilah yang kami lakukan, dan alhamdulillah apa yang ditemukan oleh KPU Kota Gorontalo, data-data itu disampaikan ke kami, dan memang Pak Ketua dan Komisioner KPU ini juga selain mencari fakta-fakta di lapangan, mereka juga langsung dengan informasi yang disampaikan ke kami di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo
dan kami tentunya segera merespon dengan melakukan verifikasi lanjutan terkait dengan data-data apakah ini sudah benar, dan alhamdulillah ini ada solusi dari hal-hal yang terjadi temuan di lapangan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa pemutahiran atau PDPB ini di tahun 2025 dilakukan sejak awal, bahkan jauh dari sebelum pelaksanaan pemilu. Ini sangat bagus, dan kami tentunya mensupport kegiatan ini karena pemerintah kota melalui Pak Wali Kota tetap menekankan untuk bagaimana kita tetap bersinergi dengan KPU Kota Gorontalo dalam rangka bagaimana kualitas data pemilih ini dapat kita hasilkan dengan baik. Iya, memang kalau bicara soal data pemilih, teman pemilih, memang ini salah satu menjadi problem klasik selama perhelatan pesta demokrasi di daerah ini, apalagi di Kota Gorontalo. Di mana-mana di seluruh dunia yang namanya capital city area ataupun daerah ibu kota itu sangat berbeda kalau kita melihat aspek sosiologis antara masyarakat kota dengan masyarakat di pedesaan. Ini melihat dinamika penduduk ini, apalagi berkaitan dengan pindah masuk, pindah keluar, yang meninggal. Nah, kira-kira ke depan kita masih akan melanjutkan tentang PDPB ini. Nah, mungkin dalam mitra strategis ini, artinya dalam konteks ini kita simbiosis mutualisme. Karena pada terakhir mungkin di Desember ya Pak Kadis ya, saran perbaikan dari rekan-rekan Bawaslu yang menjadi mitra strategis kami juga, itu tinggal kami tindak lanjut melalui surat diteruskan kepada Pak Kadis. Misalnya dalam konteks di masyarakat itu ada yang meninggal, kemudian hanya sampai administrasinya sampai di surat kematian. Nah, yang belum ada akta itu kita teruskan. Nah, untuk ke depan kira-kira proses administratif itu, karena memang Capil ini adalah lembaga dari pemerintah daerah, perpanjangan tangan dari pemerintah kota untuk melakukan koordinasi cara kelembagaan di tingkat kelurahan. Nah, kira-kira strategi ke depan dalam rangka memaksimalkan dokumentasi masyarakat ini, kira-kira strategi Pak Kadis untuk ke depan seperti apa? Baik, jadi terkait hal tersebut tentunya kami harus melakukan tindakan-tindakan yang cepat karena ini terkait dengan dokumen kependudukan. Nah, ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya tidak setengah-setengah, jadi harus sampai dengan outputnya, misalnya kematian, tidak hanya sampai di surat kematian yang dari kelurahan, tetapi harus kita tuntaskan bagaimana bisa terbit akta kematian tersebut. Nah, tentunya ini kami akan melakukan langkah-langkah, kami akan melibatkan aparat kelurahan karena dokumen pendukung tersebut harus dikeluarkan oleh aparat kelurahan yang tentunya di dalam penerbitan akta kematian itu ada semacam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kami ingin menerbitkan akta itu tanpa mengesampingkan prosedur ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan ini akan kami coba bagaimana kami langsung yang tadinya kami hanya melakukan pelayanan di masyarakat secara mobile, ini akan kami karena sudah ada data, alhamdulillah nanti akan diberikan oleh KPU, Pak Ketua dan Komisioner, itu kita sudah bisa menentukan di mana lokus yang akan kita mintakan dokumen-dokumen pendukung tersebut. Jadi wajib bagi kita untuk bagaimana kita menerbitkan akta itu tanpa mengesampingkan persyaratan-persyaratan yang diatur sebagaimana oleh undang-undang tentang administrasi kependudukan. Ya, betul teman pemilih. Ya, itu dibuktikan Pak Kadis pada saat Desember kemarin, di mana kita hampir ada 20 data yang meninggal dan hanya disertai dengan surat kematian. Nah, itu ditindaklanjut oleh Pak Kadis dan seluruh staf yang ada.
karena memang berbicara tentang dokumen atau administratif terkait kependudukan ini berkaitan juga dengan aspek sosial lain, misalnya dalam rangka penerimaan bantuan sosial, Ya, bansos. Nah, ada juga terjadi fenomena di masyarakat itu Pak Kadis, sengaja mereka tidak mengurus akta, Ya, jangan sampai bansosnya keluar. tidak Tidak tersalurkan lagi. Ini bisa diwariskan kepada Ya. hak waris. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan atau almarhum atau almarhumah ini tidak sampai diurus oleh ahli warisnya untuk akta, itu masih bisa disalurkan, bisa diterima. Sehingganya ini bagian daripada PR Capil dan juga kita KPU sebagai mitra strategis. Kemudian Pak Kadis, di Kota Gorontalo ini kita memiliki salah satu lembaga pemasyarakatan, Ya. kelas 2A. Nah, untuk para tahanan di sana, bagaimana peran Dinas Dukcapil terhadap pemilih yang datanya tidak ditemukan dan tidak memiliki KTP? Ini seperti yang disampaikan Pak Kadis di daerah Boneraya. Ya. Nah, kira-kira kalau di kota gimana Pak Kadis? Baik, jadi terkait dengan warga binaan yang ada di lapas, memang sebenarnya mereka itu sudah ada dokumen kependudukan, tetapi dalam proses hukum mereka akhirnya mungkin ketika mereka berada di eksekusi di lembaga pemasyarakatan, akhirnya mereka tidak memiliki dokumen kependudukan. Nah, selama ini alhamdulillah memang kita sudah membuka ruang komunikasi dengan pihak lapas, dalam ini Kalapas dan jajarannya, yang memang ini kami lakukan bagaimana di lapas itu warga binaan sudah memiliki dokumen kependudukan. Tadi bahwa dokumen kependudukan ini tidak hanya digunakan untuk misalnya daftar untuk pemilih, tetapi juga akan digunakan ketika warga binaan ini ingin mendapatkan layanan kesehatan, termasuk juga mungkin ada bantuan-bantuan yang disalurkan di lapas. Dan ini sudah berjalan alhamdulillah di Kota Gorontalo, termasuk dari pihak KPU juga. Ya. Kami sudah berapa kali bersama-sama untuk bagaimana warga binaan itu bisa memperoleh dokumen kependudukan. Dan bahkan kasus kemarin pada saat pemilihan di hari H, kami bersama KPU dan lapas itu saling berkoordinasi sampai dengan pukul 12 sebelum berakhirnya ditutupnya pemungutan suara. Kami tetap bagaimana warga binaan itu bisa kami berikan, bahkan karena untuk KTP lama kita kurang keluarkan biodata, kita print langsung kita kirim, bukan langsung tapi lewat WA, dan alhamdulillah itulah yang kami lakukan di pemilu kemarin, dan ini cukup berhasil bahwa sinergi kami terkait dengan kepemilikan dokumen warga binaan itu dapat kami penuhi. Kemudian juga terkait dengan ada warga binaan yang memiliki dokumen, maksudnya tidak memiliki dokumen, tidak diketahui. Kami juga siap menerima informasi, dan kami pernah melakukan namanya biometrik atau perekaman baru kepada warga binaan yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Itu kami bekerja sama biasanya juga dengan aparat penegak hukum, baik dari kejaksaan maupun Polres serta pihak lapas. Ini kami tetap bersinergi bagaimana warga binaan tetap memiliki dokumen kependudukan. Bahkan pihak rumah sakit juga Pak Kadis ya? Rumah sakit juga, itu saya pernah sampai dengar di rumah sakit jiwa kami di daerah Tombililato, kami Tombililato sempat datang langsung ke sana untuk melakukan perekaman KTPL bagi ODGJ yang ada di warga Kota Gorontalo. Itu daerah operator ini, daerah Boneraya ya Pak Yusman ya? Ya. Ya, baik Pak Kadis, memang kalau Pak Kadis sendiri pada saat kita rekapitulasi terbuka kemarin,
kita melihat tren masyarakat di Kota Gorontalo ketika kita compare atau kita bandingkan dengan proses pemilu dan pilkada, ini mengalami tren kenaikan. Ya. Kalau pada saat pilkada jumlah pemilih itu ada di angka 14670, nah pada PDPB rekapitulasi kemarin itu ada 150. Nah, kira-kira indikator apa saja yang bisa meningkatkan itu? Entah kita di kota karena inilah, karena itulah, silakan. Baik, jadi terjadinya peningkatan daftar pemilih ini memang sebenarnya hal yang wajar karena penduduk di Kota Gorontalo itu sangat dinamis. Terus berkembang seiring dengan perkembangan Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi. Tentunya mutasi pindah baik datang itu sangat banyak, sehingga jumlah penduduk di Kota Gorontalo setiap semester kita kan mendapatkan jumlah penduduk Kota Gorontalo itu dari Kementerian Dalam Negeri. Itu dikeluarkan setiap semester, dan setiap semester itu jumlah penduduk kita itu terus meningkat. Sekarang sekitar 204 ribuan. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana di daftar pemilih juga ini akan terus bertambah. Yang kemarin 146, sekarang 150. Bisa memungkinkan untuk di tahun 2029 atau 2030 nanti dia bisa jadi 160 atau nah, ini yang terus karena seiring berkembangnya penduduk kota. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana dari jumlah penduduk yang ada ini maupun jumlah pemilih yang sudah wajib untuk memiliki KTP ini dapat kami pemenuhan KTP-nya sampai dengan 100%. Selama ini kami terus berupaya, dari tahun kemarin kami bisa mencapai sampai 98%. Nah, ini lagi baru sekitaran 96-97% karena terus bertambah, termasuk juga pertambahan dari siswa-siswa yang pemilih pemula yang dari 16 tahun ke 17 tahun. Ini akan kami terus data dan kami akan lihat, pantau perkembangan dari jumlah penduduk, pergerakan dari penduduk warga Kota Gorontalo. Ya, kemarin pada saat kita melakukan FGD kan saya sempat singgung ke Pak Wali bagaimana kinerja ataupun supporting system dari OPD ini, OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sangat luar biasa. Karena memang berbicara di tingkat nasional juga, KPU RI bersama Kemendagri itu menjadi mitra strategis. Apalagi dengan proses PDPB ini, akurasi data dari KPU juga sangat luar biasa, sehingganya tahun 2026 mungkin pada momen ini kita harus menyampaikan secara terbuka bahwa ini harus kita jalankan sama-sama. Karena problematika di masyarakat ini kalau kita tidak melihat langsung, karena memang Capil juga terbatas untuk baik tenaga, kemudian juga waktu. Nah, kita bisa bermitra strategis, apalagi ini menjadi kewajiban utama kita, Pak Kadis. 2026 kita masih melanjutkan dengan PKPU nomor 1 ini. Nah, bagaimana kemitraan Bawaslu? Karena Bawaslu juga ini bagian dari mitra kita. Nah, sehingganya Bawaslu ini juga kami butuh peran aktif. Karena waktu 2025 di semester 2 ini mereka cukup luar biasa. Mereka turun di lapangan sehingga ini bisa membantu baik kita di KPU dan Capil. Baik, jadi terkait dengan PDPB, memang kalau menurut kami ini patut diteruskan di 2026, dan apa yang sudah kita lakukan dengan KPU, alhamdulillah kami juga tadi terbantu karena memang
kondisi kami dan situasi yang ada dengan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah, tetapi dengan adanya dukungan juga dari KPU membantu kami menemukan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Terkait dengan Bawaslu, memang selama 2025 ini Bawaslu cukup kritis juga, dan memang kalau saya lihat orang-orang Bawaslu ini garang-garang dorang terkait dengan data. Dan ini sudah kami dapatkan ketika beberapa kali melakukan rapat koordinasi, dan mereka memang turun lapangan dan menemukan kasus-kasus yang terjadi, terutama khusus di persoalan dokumen kependudukan. Dan ini mereka terus berupaya bagaimana agar hal tersebut semakin hari semakin berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi. Jadi kami di Dukcapil sebenarnya dengan Bawaslu cukup ini juga menerima apa yang mereka sampaikan, walaupun mereka kalau berbicara data sangat garang. Mereka selalu berapi-api untuk bagaimana mengkritisi ketika ada temuan-temuan masalah terkait dengan data pemilih di lapangan. Dan insya Allah di 2026 kami akan tetap konsisten dan komitmen untuk bersama-sama dengan KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu bagaimana kita bisa menciptakan data pemilih yang memang betul-betul up to date dan valid di wilayah Kota Gorontalo. Ya. Untuk respon dari Pak Kadis, ini juga saya juga merespon pertanyaan dari netizen berkaitan dengan kira-kira dalam mengurus dokumen kependudukan itu bisa memakan waktu berapa lama, Pak Kadis? Ini yang pertanyaan yang cukup bagus. Jadi kami di Dukcapil itu sudah ada standar pelayanan di mana setiap dokumen-dokumen yang diurus itu akan kami layani sesuai dengan paling maksimal dia 15 menit, apalagi kalau KTP. Cuman terkadang kami menjadi kendala itu di jaringan kami, karena ketergantungan jaringan di Dukcapil itu sangatlah besar. Ketika jaringan tidak ada, tentunya layanannya tidak bisa kami optimalkan. Yang pasti layanan di Dukcapil itu kami tetap berupaya untuk bagaimana sesuai dengan standar pelayanan kami untuk semua dokumen kependudukan. Bahkan kami dalam setahun itu ada dua kali, di bulan Maret hari ulang tahun Kota Gorontalo dan di bulan Agustus hari ulang tahun RI kami buka layanan Sabtu Minggu. Jadi kami berikan kemudahan-kemudahan untuk layanan Dukcapil. Yang paling utama tentunya layanan ini gratis dan tentu tidak dipungut biaya, dan kami berharap agar jangan menggunakan calo di dalam pengurusan dokumen kependudukan ini. Bisa dilakukan pengurusan secara langsung di kantor dan jangan menggunakan calo. Kemudian akhir-akhir ini banyak sekali telepon yang masuk ke saya langsung mempertanyakan kalau ada pegawai Dukcapil yang menelpon untuk pengurusan identitas kependudukan digital. Ya, kami perlu luruskan dan tegaskan bahwa bagi warga Kota Gorontalo tidak ada satupun pegawai Dukcapil yang melakukan layanan lewat telepon. Jadi harus dilakukan di kantor, dan itu tentunya adalah penipuan karena memang sudah beberapa orang yang melaporkan kehilangan duit di rekening hanya karena ada memberikan informasi data terkait dengan aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi kami berharap jangan sampai terjadi penipuan-penipuan terkait dengan layanan dari Dinas Dukcapil Kota Gorontalo. Ya, betul Pak Kadis. Jadi teman pemilih, saya secara pribadi apa yang disampaikan Pak Kadis ini pernah mengalami. Waktu itu saya masih aktif mengajar di kampus. Kemudian saya melakukan pengurusan. Kalau Pak Kadis tidak sibuk,
Bahkan beliau langsung yang menghandle melihat proses ini. Jadi pelayanan Pak Kadis itu tidak pilah dan pilih. Tidak harus ketua KPU. Waktu itu saya masih aktif mengajar, beliau langsung yang respon. Begini Pak, dan itu sangat cepat. Nah, ada juga yang menarik Pak Kadis dalam proses apalagi proses pindah masuk dan pindah keluar. Ya. Nah, kira-kira terkait dengan pindah masuk, dokumen apa saja yang diperlukan, dan pindah keluar itu dokumen apa saja yang diperlukan untuk proses itu? Baik, jadi memang sudah banyak juga yang mempertanyakan terkait dengan proses pindah masuk ini. Jadi di dalam pelayanan pindah masuk ini yang terpenting adalah surat keterangan pindah WNI. Jadi ketika warga yang ingin keluar dari wilayah Kota Gorontalo pindah ke Sumatera, Papua ataupun Jawa, dia wajib meminta surat keterangan pindah WNI. Itu namanya, itu langsung diminta di Dukcapil. Tentunya dengan membawa kartu keluarga sama KTP. Itu akan sangat mudah. Kemudian ketika dia mau masuk ke Kota Gorontalo, itu lagi dia harus membawa surat keterangan pindah WNI di Dukcapil di mana dia datanya berada. Misalnya dari Manado, dari Bandung, dia bawa surat keterangan. Nah, bagaimana jika warga tersebut sudah berada di wilayah Kota Gorontalo, tetapi dia misalnya memiliki KTP Medan. Nah, dia mau pindah, sudah bekerja di sini, misalnya sudah jadi dosen di sini. Dia ingin pindah sementara, tidak ada lagi yang mengurus di Dukcapil di Sumatera, di Medan sana atau di. Nah, ini kami bisa membantu warga tersebut datang langsung saja ke Dukcapil dengan membawa KTP dan KK dan mengajukan, kami akan memberikan formulir untuk pengajuan pindah. Nanti dari Dinas Dukcapil Kota Gorontalo yang akan mengurus perpindahan atau pengajuan pindah ke wilayah Dukcapil di mana dia berada. Nanti kami akan kirimkan surat, kemudian setelah mereka balas, itu kita akan langsung proses untuk pembuatan KTP dan. Nah, pelayanan seperti itu Pak Kadis, kira-kira syaratnya apakah dia sudah bermukim atau tinggal hidup di Gorontalo, ada durasi waktunya atau tidak ada? Jadi kapan saja dia mau pindah, dia cuman sebaiknya disarankan ketika sudah misalnya 1-2 tahun di sini di Gorontalo, dia wajib untuk mengurus surat pindah dan memiliki dokumen di wilayah Kota Gorontalo. Kalaupun misalnya dia mau pindah lagi, silahkan dia. Saya pikir mengurus. Terkait pindah masuk ini prosedurnya sama kayak Pak Kadis, naturalisasi pemain sepak bola atau prosesnya ada masa ini. Keterkaitan antara kakek neneknya, ibunya, ataupun di masa tinggal di Indonesia. Saya kira tidak seribet itu Pak Kadis ya? Tidak seperti, karena dengan diberlakukannya NIK sebagai data tunggal bagi warga negara Indonesia, dia bisa pindah di mana saja sehingga NIK-nya tetap dibawa. Jadi single number identity itu kelihatan di mana saja dia pindah, tidak akan merubah NIK-nya. Jadi seperti itu. Oke Pak Kadis, mungkin ini pertanyaan pamungkas. Kira-kira harapan ke depan tentang dinamika kependudukan dengan kami KPU Kota, kira-kira seperti apa? Baik, jadi tentunya ini sangat berkaitan erat antara warga daftar pemilih, di mana yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil dokumen kependudukan tentunya sangat erat kaitannya dengan keperluan dari KPU Kota Gorontalo, karena ini saling keterkaitan. Orang atau warga tidak memiliki dokumen kependudukan tentunya tidak bisa menggunakan hak pilihnya di KPU Kota Gorontalo.
Tetapi ketika orang memiliki dokumen kependudukan itu bisa melakukan semuanya. Jadi kalau menurut saya dokumen kependudukan ini adalah dasar dari semua layanan. Tanpa dokumen kependudukan tentunya hal-hal layanan publik lainnya tidak akan terpenuhi. Nah, ini yang harus kita pahami, dan tentunya saya berharap bahwa kewajiban memiliki dokumen kependudukan itu adalah hal mutlak bagi seluruh warga tidak hanya di Kota Gorontalo tetapi di Indonesia, karena dengan adanya dokumen kependudukan banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita bisa menerima berbagai macam layanan, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, termasuk untuk urusan keuangan pribadi kita. Pasti kita akan menggunakan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, ketika yang sudah memiliki dokumen kependudukan, agar dapat menjaga kerahasiaan dari dokumen tersebut. Jangan sampai hanya asal-asal jatuh, hilang. Memang untuk pengurusannya bisa dilakukan secepatnya dan gratis, tetapi kepentingannya data itu yang jangan sampai kita tercecer di mana-mana. Tentunya ini yang menjadi hak. Kemudian yang belum memiliki dokumen kependudukan, kami berharap bahwa bisa menghubungi kami atau bisa datang langsung ke Dukcapil, atau bisa menyampaikan ke aparat kelurahan, atau di mana saja bisa melaporkan ke KPU bahwa tidak memiliki dokumen kependudukan. Itu akan kami lakukan perekaman ataupun pemenuhan dari dokumen kependudukan tersebut. Ini yang perlu kami tegaskan. Semoga seluruh warga Kota Gorontalo akan memiliki dokumen kependudukan, karena dengan adanya dokumen kependudukan bisa dipastikan warga itu akan bahagia. Pasti. Benar. Karena dia tidak akan susah terkait dengan hal-hal yang akan dia mintakan layanan. Mungkin ini dari kami. Ini seperti akses utama ya. Seperti yang disampaikan Pak Kadis, kalau saya garis bawahi, ini akses utama dari sisi pelayanan, dari sisi keuangan keluarga, dan juga dari sisi kesehatan. Bahkan bantuan sosial itu wajib memiliki identitas. Nah, ini yang paling terakhir Pak Kadis, karena memang kemarin itu ada beberapa kelurahan yang sudah bisa mengecek langsung dari sistem aplikasi 6NG ini. Nah, kira-kira sebaran aplikasi ini sudah digunakan oleh seluruh kelurahan, atau masih ada percobaan-percobaan di kelurahan-kelurahan tertentu? Kalau aplikasi 6NG itu adalah yang diproduk oleh Kementerian Sosial. Itu diharapkan untuk warga bisa mengecek namanya masuk dalam DTKS ataupun penerima bantuan lainnya. Nah, hal itu bisa dibuka oleh semua kelurahan. Cuman memang setiap kelurahan itu diberikan semacam password untuk cara membuka. Dan ini juga ke depan kami di Kota Gorontalo, di Dukcapil, kami juga akan memberikan akses begitu di kelurahan-kelurahan agar mereka bisa mengakses data-data dari warganya. Tetapi cara mengaksesnya mereka tidak bisa mendapatkan data warga secara keseluruhan, karena itu terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Tetapi nanti mereka akan mengakses data, hanya mencari misalnya NIK ini siapa yang ini. Jadi seperti itu. Mereka akan kita berikan akses untuk bagaimana data penduduk di wilayah itu mereka bisa dapatkan. Jadi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis atas kesempatan hari ini. Saya beserta segenap jajaran KPU mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kadis hari ini dan kehadiran sebelum-sebelumnya. Karena dari pemilu pilkada sampai dengan PDPB ini Pak Kadis dia pernah absen, walaupun 3 hari yang lalu beliau sedang operasi, dan hari ini kita bisa bersama lagi dengan beliau. Saya kira
Demikian teman pemilih, podcast kita tentang sinergi dan kolaborasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan kita KPU terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Mas. Siap.